pertama yaitu Ismail I. Telah mengaklaim diri sebagai pemimpin tertinggi Daulah Syafawi, Syekh Ismail I melakukan berbagai upaya untuk membangun pemerintahan. Yang pertama yaitu menetapkan Syiah sebagai ideologi resmi Daulah Syafawi. Langkah tersebut untuk memperkukuh eksistensi pemerintahan dan untuk mengontrol kelompok Gizilbat yang semakin lama semakin menampakkan pengaruh dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu melakukan ekspansi wilayah yang meliputi kekuasaan Akoyuniyu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi, Provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurga dan Yazid pada tahun 1504 Masehi, Diyarbakir pada tahun 1500 hingga 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat Persia pada tahun 1508, Shirwat tahun 1509 dan juga Kurusan pada tahun 1510 Masehi. Dengan demikian, pada masa pemerintahan Syekh Ismail I, Daulah Syafawi mencapai kekuasaan Daulah Syafawi mencapai seluruh Persia hingga bagian timur Bulan Sabit subur. Keinginan untuk melakukan ekspansi wilayah terbentur dikarenakan musuh yang sangat anti golongan Syiah, yaitu Daulah Utsmani. Pada tahun 1514 terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara Daulah Utsmani dan Daulah Syafawi. Daulah Syafawi harus menerima kekalahan dikarenakan militer Daulah Utsmani lebih kuat dan lebih terorganisasi dibandingkan dengan militer Syafawi. Daulah Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Salim berhasil merebut wilayah Tabriz. Kekalahan yang dialami Syekh Ismail I menjadi pukulan berat baginya. Sejak saat itu, ia lebih banyak menyendiri untuk sekedar berburu atau berfoya-foya. Ini mengakibatkan pemerintahan menjadi terbengkalai, sehingga terjadi banyak persaingan antara pemimpin-pemimpin suku Turki, para pejabat keturunan Persia, dan juga kelompok Gizilbat dalam upaya untuk mengambil kekuasaan Syafawi. Dalam kondisi konflik internal ini, Syekh Ismail I wafat. Yang kedua yaitu Tahmasp I. Syekh Tahmasp I naik tahta menggantikan sang ayah yaitu Ismail I yang telah wafat. Selama memerintah, Tahmasp I disibukkan dengan berbagai peperangan, khususnya dengan Daulah Turki Utsmani dan Uzbek. Selain itu, ia sering melakukan penyerangan terhadap kaum Kristen di Georgia. Sebagaimana sang ayah, Tahmasp I juga menganut paham Syiah. Di akhir pemerintahannya, ia lebih banyak mengurung diri. Adapun untuk pemerintahan, lebih banyak dijalankan oleh para pejabat di bawah kekuasaannya. Yang ketiga ada Ismail II. Masa pemerintahan ini dilanjutkan oleh putra Syah Tamsah I yang bernama Ismail II. Harusnya kedudukan ini digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Huda Banda. Akan tetapi Ismail II lebih disukai oleh sekelompok Gizilbat dibandingkan Huda Banda. Oleh karena itu, Ismail II menjadi penguasa tertinggi. Selama memerintahnya, ia sempat membuat larangan yaitu mencela 3 Khulafaur Rasyidin pada tiap khutbah Jumatnya, yaitu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Yang keempat ada Muhammad Huda Banda. Setelah wafatnya Syah Ismail II, kedudukannya diberikan oleh sang kakak yaitu Muhammad Huda Banda. Akan tetapi pada masa pemerintahannya relatif tidak banyak ia lakukan untuk memajukan atau mengembangkan Daulah Syafawi. Melihat fisiknya yang kurang, sehingga roda pemerintahan lebih sering dipegang oleh istrinya. Melihat hal tersebut, Abbas I, yaitu putranya, memanfaatkan hal tersebut untuk mengkudeta kedudukan sang ayah sebagai penguasa. Yang kelima ada Sultan Abbas I, atau yang sering juga disebut dengan Abbas Agung. Pada pemerintahan Abbas Agung inilah Daulah Syafawi mencapai puncak kejayaannya dengan beberapa kebijakan yang diterapkan. Yang pertama ada mengurangi dominasi dengan pasukan Gizilbat. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan Sultan Abbas membentuk pasukan yang direkrut anggotanya dari 3 wilayah. Yang pertama Georgia, kedua
Armenia, dan ketiga Sircasia. Pasukan ini sendiri diberi nama Gulam yang di bawah pimpinan Allah Warikan. Dalam pembentukan pasukan ini, Sultan Abbas memerlukan bantuan dari dua bersaudara Inggris yang bernama satunya Sir Anthony Shirley dan yang satunya Sir Robert Shirley, di mana Sultan Abbas meminta bantuan untuk memberitahukan cara penggunaan peralatan modern seperti meriam ataupun peralatan lainnya. Dan untuk kebijakan yang kedua, yaitu melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, di mana perjanjian damainya sendiri berisi penyerahan dua wilayah, yaitu Azerbaijan dan Georgia, serta meminta Abbas I untuk tidak menghina tiga khalifah pertama Islam, yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Sebagai jaminan dari syarat tersebut sendiri, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yang bernama Haidar Mizar untuk diamankan di Istanbul. Walaupun telah melakukan perjanjian, tidak menutup keduanya telah berdamai. Nyatanya pada tahun 1602, Syekh Abbas I menyuruh pasukannya untuk menyerang Utsmani, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Pasukan Safawi berhasil mengkudeta 3 wilayah. Yang pertama ada Tabriz, yang kedua ada Shirwan, dan yang ketiga ada Baghdad. Dan pada tahun 1622, Sultan Abbas juga berhasil menaklukkan 2 wilayah. Yang pertama ada Kepulauan Humrus, Pulau Pelangi di Teluk Persia, dan yang kedua ada Pelabuhan Humrun atau sebagai pelabuhan di Bandar Abbas. Selain mencapai puncak kejayaan, pada masa Abbas I ini juga Daulah Safawi mencapai puncak politik tertinggi. Dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, adanya sistem pemerintahan yang stabil. Sistem pemerintahannya juga didukung oleh pejabat politik dan kekuatan militer, sehingga Abbas I dijuluki sebagai pemimpin terbesar pada masa Daulah Safawi karena berhasil menjadikan masanya menjadi masa kejayaan Daulah Safawi. Yang keenam adalah Safi Mirza. Pasca Sultan Abbas I wafat, pemerintahan diambil alih oleh Safi Mirza, cucu dari Abbas I. Ia dikenal sebagai sultan yang lemah dan kejam terhadap para pembesar kerajaan. Ia juga tidak mampu mempertahankan kemajuan yang telah diraih oleh Abbas I. Begitu pula dengan Kandahar yang berhasil dikuasai oleh Daulah Mughal dan Baghdad yang berhasil dikuasai oleh Daulah Utsmani. Yang ketujuh adalah Abbas II. Setelah Safi Mirza, pemerintahan Safawi dipimpin oleh Abbas II. Ia dikenal sebagai sultan yang suka menaruh curiga dan berperilaku kejam. Rakyat pun tidak terlalu peduli dengan pemerintahan Abbas II. Abbas II meninggal dikarenakan sakit. Meskipun demikian, ia berhasil merebut kembali kota Kandahar dari Daulah Mughal di India. Yang kedelapan adalah Sulaiman. Selanjutnya, pemerintahan Safawi dipimpin oleh Sulaiman yang memiliki kebiasaan buruk seperti Abbas II. Ia suka melakukan penindasan dan pemerasan terutama terhadap para ulama yang menganut paham Sunni dan cenderung memaksakan paham Syiah, sehingga pada pemerintahan tersebut tidak ada perubahan yang Pada pemerintahan Husain, keadaan semakin memburuk. Hal ini dikarenakan ia memberi kebebasan kepada ulama Syiah untuk memaksakan paham Syiah kepada penganut Sunni. Hal ini memicu kemarahan golongan Sunni di Afghanistan, sehingga mereka melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Mirwais pada tahun 1709 Masehi dan berhasil menguasai wilayah Kandahar. Pemberontakan lain dipimpin oleh Mir Mahmud dan berhasil menguasai wilayah Isfahan.
Husain menyerah tanpa syarat pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, dan pada tanggal 25 Oktober 1722 Masehi, Mir Mahmud memasuki Isfahan dengan penuh kemenangan. Pemerintahan Syafawi kemudian dilanjutkan salah seorang putra Husain bernama Tahmasp II. Ia mendapat dukungan penuh dari suku Khosar dari Rusia. Dengan demikian, ia memproklamasikan diri sebagai penguasa sah dengan pusat pemerintahan di kota Astarabad. Tahmasp II bekerja sama dengan Nadirhan dari suku Afshar untuk menaklukkan bangsa Afgan di Isfahan pada tahun 1726 Masehi. Pasukan Nadirhan berhasil menguasai Isfahan pada tahun 1729 Masehi. Mir Mahmud digantikan oleh Ashraf yang kemudian gugur dalam pertempuran tersebut, sehingga Daulah Syafawi kembali berkuasa penuh. Pada tahun 1732 Masehi, Tahmasp II dipecat oleh Nadirhan dan digantikan oleh Abbas III yang merupakan anak dari Tahmasp II. Karena anaknya masih sangat kecil, Nadirhan justru mengangkat dirinya sendiri sebagai sultan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Syafawi di Persia.